Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membacakan kisah syahidnya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang tidak dapat ikut serta dalam perang Badar. Dia sangat menyesal karena tidak menyertai perang yang sangat bersejarah itu. Oleh karena itu ia menanti kesempatan lain untuk menyertai perang lain sebagai pengganti apa yang dianggapnya suatu kerugian bagi dirinya. Akhirnya kesempatan itu pun tiba ketika terjadi perang Uhud tahun berikutnya. Anas radhiyallahu anhu segera bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dengan semangat jihad yang menggelora, dia maju ke medan perang, ke medan pertempuran. Walaupun jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak, namun para mujahid Islam dapat memukul mundur semua pasukan musuh itu. Pada mulanya kaum muslimin memperoleh kemenangan dan dapat memukul mundur pasukan musuh, sehingga mereka lari tunggang langgang. Melihat keadaan musuh yang berlarian dikejar pasukan kaum muslimin, sebagian besar pasukan pemanah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW untuk tetap siaga di atas bukit lari meninggalkan tempat mereka dan berebut ghanimah, harta rampasan yang ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka supaya tetap berada di atas bukit dan tidak boleh turun sebelum ada perintah selanjutnya. Tetapi mereka tidak menghiraukan perintah Nabi itu karena mereka mengira perang telah usai dan kaum muslimin telah mendapat kemenangan. Yang bertahan di atas bukit hanyalah pimpinan mereka dan beberapa orang yang taat. Ketika musuh melihat pasukan pemanah kaum muslimin telah meninggalkan bukit itu, mereka kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerbu dan membunuh pasukan pemanah kaum muslimin yang masih bertahan di atas bukit dan melancarkan serangan balasan kepada tentara muslimin lainnya dari belakang. Ketika mereka sedang asyik mengumpulkan harta rampasan, pasukan kaum muslimin tidak menduga akan mendapat serangan mendadak seperti itu dan terkepung oleh musuh dari dua arah. Dalam keadaan panik seperti itulah Anas radhiyallahu anhu melihat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu sedang berjalan di depannya. Dia berteriak sambil berkata, "Hai Sa'ad, engkau akan pergi ke mana? Demi Allah, saya mencium harumnya surga dari balik bukit Uhud." Setelah berkata demikian, ia segera menyerang musuh dan melawan mereka sekuat tenaga hingga gugur sebagai syahid. Ketika badannya yang berlumuran darah itu diperiksa, maka ditemukan lebih dari 80 luka akibat tebasan pedang dan panah, sehingga tidak ada yang dapat mengenali jenazahnya kecuali saudara perempuannya sendiri setelah melihat jari tangannya. Hikmah: orang yang berjihad di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran akan menikmati surga di dunia ini dan di akhirat kelak. Demikianlah kisah sahabat Anas bin Nadar radhiyallahu yang sudah dapat mencium harumnya surga walaupun masih hidup di dunia. Apabila seseorang melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka di dunia pun ia akan merasakan keharuman surga. Saya mendengar langsung dari pelayan khusus Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullahi bahwa ia pernah berkata, "Saya sedang mencium harum surga." Kisahnya pernah ditulis dalam Fadilah Ramadan. Alhamdulillah, telah sama kita dengarkan satu buah kisah sahabat Rasulullah SAW tentang kisah syahidnya Anas bin Nadar radhiyallahu. Apa-apa yang kita dengar bisa kita ambil hikmahnya. Kita tutup majlis dengan doa kifaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi.